Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fitriani dengan NIM 230507612. Saya berasal dari kelas A angkatan 2023, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mereview tentang mata kuliah kritik sastra, yakni minggu lalu, yang dimana kelompok kedua memaparkan tentang teori hermeneutika dalam kritik sastra. Berikut paparannya. Di mana yang pertama yakni definisi hermeneutika. Secara umum, hermeneutika tuh berasal dari teori atau ilmu penafsiran. Term ini berarti bahasa Yunani hermeneuin, yang berarti menafsirkan dan juga menerjemahkan sesuatu ke dalam bahasa seseorang. Nah, di mana secara umumnya hermeneutika memiliki arti sejumlah pedoman untuk pemahaman teks-teks bersifat otoritatif, seperti kitab suci, dogma. Di mana konteks ini bisa disimpulkan bahwa hermeneutika adalah menafsirkan berdasarkan pemahaman yang sangat mendalam. Memasuki pendekatan hermeneutika itu bisa dijumpai di bidang keilmuan seperti filsafat, sastra, seni, sejarah, dan hukum. Gimana sih sejarah adanya hermeneutika? Hermeneutika tuh berkembang untuk menafsirkan teks-teks keagamaan pada abad ke-18, di mana diterapkannya teks-teks non-religius meluas di bidang seperti sejarah, sosiologis, dan kritik sastra. Di sini ada dua mazhab utama dalam perkembangan hermeneutika. Yang pertama, mazhab klasik romantis, lalu ada mazhab hermeneutika subjektif. Ke jenis hermeneutika. Hermeneutika ini dibagi 3 jenis ya. Yang pertama ada hermeneutika metodologis, di mana hermeneutika metodologis ini memfokuskan pada problematika dalam penafsirannya. Secara umum dikenal sebagai metodologi bagi ilmu-ilmu kemanusiaan atau humaniora yang melalui analisis pemahaman sebagai metode yang cocok untuk melakukan dan memikirkan ulang tentang apa yang telah sebenarnya dirasakan, dipikirkan oleh pengarang. Lalu yang kedua ada hermeneutika filosofis. Itu adalah cabang dari filsafat yang dimana mempelajari tentang interpretasi makna. Hermeneutika ini tidak hanya terbatas pada teori penafsirannya tentang kitab suci atau metodologi filologi, tapi juga meluas seperti bidang keilmuan sejarah, filsafat, hukum, kesusastraan, serta ilmu pengetahuan tentang kemanusiaan. Jenis yang ketiga nih hermeneutika kritis. Hermeneutika kritis itu adalah pencarian makna dalam proses dialog antara isi teks dan struktur ideologi realitisnya. Tapi spesifiknya itu lebih mengenai sebab-sebab pemahaman dan komunikasi yang terkurangi dan juga situasi yang normal. Karena proses analisa hermeneutika kritis itu ada kaitannya tentang prosedur interpretasi. Mengenai tokoh-tokoh yang menggunakan teori hermeneutika, ada banyak sekali tokoh-tokoh yang menggunakan teori hermeneutika. Kalau tokoh hermeneutika barat itu seperti William Detail, Edmund Husserl, Jürgen Habermas, Paul Ricoeur. Sedangkan tokoh hermeneutika muslim ada Hasan Hanafi, lalu yang kedua ada Muhammad Arkhon. Nah, jadi teori hermeneutika itu adalah pendekatan untuk memahami penafsiran yang signifikan dalam kritik sastra yang menekankan pentingnya konteks histori, budaya, bahasa. Lalu jenis hermeneutika ini juga menyediakan alat yang mendalam untuk menganalisis teks sehingga memungkinkan pembaca untuk mengungkapkan makna yang lebih kaya dan beragam. Maka penerapan teori ini tuh dalam kritik sastra di mana memperkaya pemahaman tentang hubungan teks, penulis, pembaca, serta meningkatkan kualitas interpretasi dan analisis karya sastra.
Itu tadi review tentang teori hermeneutika dalam kritik sastra. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan.